Nah, nanti di tengah-tengah penyampaian apabila Bapak Ibu sekalian ada yang ingin disampaikan, monggo ya. Karena kita tidak saling berhadapan, hanya melalui kamera saja. Silakan langsung ngomong saja. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, silakan mengisi absen Ibu. Ada yang ada di chat yang sudah disiapkan ya. Di kolom chatnya itu diisi nama orang tuanya dan anaknya siapa. Nah, biar kita nanti menginventarisir siapa yang sudah mengikuti pertemuan hari ini, sehingga orang tua yang belum sempat mengikuti pertemuan hari ini, kita menganggap bahwa apapun yang kita sepakati di sini, mereka juga sudah sepakat secara otomatis. Nah, itu mungkin Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita awali pertemuan kita pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, penyampaian dari Bapak Kepala Sekolah ya akan disampaikan oleh Ustadz Badarudin Bana. Padanya dipersilahkan. Cek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu wali murid yang dimuliakan Allah, kurikulum Bu Jamila, kesiswaan, dan Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada hari Jumat ini, hari yang mulia. Kami dari pihak sekolah alhamdulillah bisa kembali menyapa Bapak Ibu lewat dunia maya. Setelah pekan sebelumnya kami sudah sempat sosialisasi dengan kelas 12 fokus karena memang ada beberapa hal yang urgent yang harus kita bicarakan secara tersendiri. Untuk hari ini giliran kelas 10 dan kelas 11 kembali silaturahim lewat dunia maya, dan mungkin ada beberapa info penting untuk disampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan juga kami persilakan lewat forum ini, atau chat boleh, atau mungkin konsul lewat grup yang lain dengan Walas juga kami persilahkan. Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena baru kali ini kami bisa mengadakan rapat virtual online dengan wali murid ya, walaupun kelas 10 pada awal pembelajaran dulu sudah sempat kami kumpulkan di Masjid Nurul Ilmi Abis. Demikian juga kelas 11 tahun-tahun sebelumnya. Untuk kebijakan masa pandemi ini yang mungkin baru kali ini kami adakan karena mungkin kami anggap penting sekaligus evaluasi pembelajaran di semester ganjil kemarin ya. Jadi mungkin ada beberapa hal barangkali yang mungkin Bapak Ibu perlu sampaikan. Kami juga persilahkan lewat forum ini untuk dikomunikasikan. Kebetulan di sini juga ada wakil kurikulum Bu Haja Jamila, ada kesiswaan Pak Aziz ya, dan kami sendiri selaku Suara Pak Badar hilang, Pak. Penjet, mohon maaf ya. Halo, udah jelas? Ya, Pak. Ya, baik. Sebenarnya kalau gitu, alhamdulillah Bapak Ibu wali murid rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kami bisa mengadakan rapat virtual dengan orang tua siswa kelas 10 dan kelas 11 yang pekan sebelumnya kami sudah mengadakan dengan kelas 12 khusus memang karena mereka
ada beberapa hal tertentu yang tidak bisa digabung dengan kelas 10 dan kelas 11, termasuk untuk persiapan kelas 12 menuju ke kampus dan program kerja yang lainnya. Untuk hari ini, sengaja kami gabung kelas 10 dan kelas 11, karena kelas 10 sudah di awal pembelajaran, di awal dulu sudah pernah kita kumpulkan, menyampaikan beberapa program, dan di saat pandemi saat itu sudah mulai berlanjut. Demikian juga dengan kelas 11 yang saat ini, orang juga tahun sebelumnya kita sudah kumpulin. Untuk kali ini, evaluasi tentang pembelajaran di masa online di semester ganjil kemarin. Demikian juga beberapa kebijakan dari yayasan ataupun sekolah perlu kami sampaikan lewat forum ini. Ya, kalau ada nanti yang mau ditanyakan, kami persilakan Bapak Ibu. Di sini ada juga wakil kesiswaan Pak Aziz, ada wakil kurikulum Bu Jamila, dan kami sendiri sebagai kepala sekolah yang barangkali bisa kami sampaikan hal-hal yang mungkin perlu ditanyakan oleh Bapak Ibu rahimakumullah. Yang pertama, untuk kebijakan pembayaran SPP, ini yang wajib kami pertama kali sampaikan berdasarkan amanah dari yayasan, ya, untuk semester ganjil ini, genap ini, kebijakan yayasan dari sebelumnya, pemotongan SPP 25%, sekarang tinggal 10% Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya yang kelas 11 dulunya 250.000, kalau sekarang dipotong 10% berarti tinggal bayar 225.000 ya. Yang kelas 10 karena ada sedikit perbedaan 300.000, kalau dipotong 10% berarti masih harus bayar 270.000 ya. Jadi memang ada sedikit perbedaan dengan semester ganjil. Mungkin nanti ada beberapa kemarin yang bertanya, termasuk dari unit yang lain, di SD juga demikian, SMP juga demikian. Kenapa kok ada perbedaan? Ya karena memang evaluasi dari yayasan kemarin setelah kita rapat unit, yang pertama kendalanya banyak di antara wali murid secara umum habis, terjadi penunggaan-penunggaan terutama SPP, sehingga membuat rotasi perputaran administrasi di yayasan agak sedikit goyah, ya. Kalau itu terus dipertahankan, ya besar kemungkinan agak berat untuk pembayaran gaji, honor dan seterusnya setiap bulannya untuk karyawannya habis. Demikian juga alasan yang kedua dari rumah sakit, biasanya kami dapat subsidi ke yayasan untuk menunjang proses di bidang pendidikan. Ini juga drastis berkurang karena berkurangnya pasien. Sehingga mau tidak mau, saat sebelum tahun baru ini, ya di pertengahan Desember kemarin kita putuskan mau nanti tatap muka anak-anaknya atau tetap online, tetap kebijakan ini harus disampaikan, yaitu tinggal potongan 10% ya. Demikian juga karena pertimbangan yang lain di beberapa sekolah yang terdekat dengan kami, apakah itu Vidatra, IPK juga tidak ada pemotongan sejak awal ya. Sejak awal ya. Syamil juga demikian tidak ada ya. Dan sebagian besar seperti itu. Sehingga ini mungkin alhamdulillah Yabis masih sedikit memberikan potongan di semester genap ini sebesar 10% untuk seluruh unit mulai dari TK, SD, SMP dan SMA ya. Barangkali itu Bapak Ibu, jadi mudah-mudahan tidak ada lagi miss di saat pembayaran di Ibnu Khaldun atau transfer, karena ya demi untuk kemaslahatan bersama, mudah-mudahan sedikit lagi yang Bapak Ibu infakkan, sedekahkan untuk biaya pendidikan putra-putrinya, semoga menjadi pahala di sisi Allah dan keberkahan untuk kehidupan Ananda, demikian juga untuk keluarga Bapak Ibu ya. Amin. Yang kedua, tentang kebijakan tatap muka, ya mungkin di antara unit Yabis, TK sampai SMA, mungkin kami yang paling terakhir kemarin, tanggal 3 membuat edaran untuk pembelajaran tetap lewat online, walaupun di tanggal 30 Desember tahun lalu, kami sudah dapat duluan edaran dari provinsi, karena SMA SMK itu berinduk dengan provinsi ya. Jadi kalau kami mau jalan sendiri sudah dari kemarin, tahun kemarin sudah bisa membuat edaran ya. Tapi karena kami kebersamaan dengan unit yang lain, kami tunggu edaran dari Pemkot,
belum ada muncul dari Dinas Pendidikan, hanya masih wacana-wacananya di lewat media. Akhirnya kami juga tetap putuskan pembelajaran lewat online di tanggal 3 Januari kemarin ya. Alhamdulillah besoknya tanggal 4 baru muncul surat edaran resmi dari Dinas Pendidikan Kota Bontang ya. Jadi alhamdulillah ini sudah connect ya, apalagi Bapak Ibu kalau kita lihat grafik di Bontang perkembangan COVID hampir semua merah sekarang ya. Ya luar biasa mengerikan. Dan ini kami putuskan untuk online, mudah-mudahan untuk kemaslahatan bersama. Bapak Ibu mohon bersabar lagi ya, sambil kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan musibah ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Selanjutnya untuk di semester genap ini ada sedikit evaluasi pelajaran tahfiz ya, karena beberapa orang tua kemarin lapor dari anak katanya nggak ada pelajarannya. Ya, padahal kita udah buat kelompok sampai 10 kelompok kecil untuk tempat penyetoran tahfiz maupun murojaahnya ya. Karena kami dari awal sudah konsen minimal anak-anak masuk di habis, kondisi normal seperti minimal 1 juz, mudah-mudahan bisa dihafalkan sampai keluar dari habis ya. Apalagi kalau sudah ada yang bawaan 2 juz, 3 juz, dan seterusnya, mudah-mudahan semakin bertambah ya. Karena kami sangat konsen untuk memfasilitasi ya. Termasuk kalau kondisi normal kemarin ya dari awal pagi itu udah sholat duha dulu bersama-sama di kelas. Ditambah kemudian ngaji, murojaah hafalan ya. Sampai kurang lebih 8 baru masuk pembelajaran umum seperti biasa. Nah itu semua sekarang tidak terjadi Bapak Ibu ya. Itulah kendala besar kami untuk program tahfiznya. Dan kami buat kemarin kelompok 10 itu harapannya untuk bisa memaksimalkannya. Yang ternyata juga anak-anak malah ya malas-malasan ya. Ada yang malah melapor kepada orang tuanya nggak ada pelajaran tahfiz ya, padahal jadwal ada. Nah, jadi insya Allah tahun ini kami rubah sistemnya dengan langsung masuk setiap kelas. Insya Allah semuanya dengan sistem Google Meet ya, langsung video call dengan siswa. Ya, untuk pelajaran tahfiznya mungkin diawali dengan tadarus bersama, murojaah bersama ya, kemudian masih ada tersisa waktu dari 45 menit kotor waktu itu untuk setorannya. Kemarin saya tanya Pak Ustadz Muhtarom selaku guru tahfiznya yang alhamdulillah sudah hafal 30 juz juga beliau, kebanggaan kita di habis, satu-satunya untuk di habis guru SMA alhamdulillah hafal Quran, kebanggaan kita. Nah itu hanya sekitar bisa 5-6 orang yang bisa setoran saat pelajaran tahfiz ya. Jadi solusinya yang belum nanti untuk mengirimkan setoran lewat video ya, boleh nanti tinggal di Japri Ustadz Muhtarom ya. Jadi harapan kami setiap pekan ada hasil yang didapatkan walaupun beberapa ayat ya. Jadi mohon ini Bapak Ibu untuk mengingatkan anak-anak di rumah bahwasanya polanya sudah berbeda dengan semester ganjil kemarin. Semua tetap tersentral dengan guru tahfiz Ustadz Muhtarom. Di samping ada kelompok kecil lagi yang terkhusus, mungkin hanya tinggal dibantu 2 orang, saya dengan Pak Aziz, yang hafalannya agak banyak ya, mungkin 2 juz ke atas. Mungkin ada beberapa anak tertentu boleh nanti setoran tambahan di samping dengan Ustadz Muhtarom secara umumnya. Itu harapan kami bisa didukung Bapak Ibu ini agar mudah-mudahan walaupun masa pandemi seperti ini anak-anak tetap semangat untuk hafalannya. Jadi tidak terlalu asik di dunia maya, di Facebooknya, di gamenya dan seterusnya ya. Itu harapan kami, mudah-mudahan bisa dibantu Bapak Ibu ya. Kemudian di hari Jumat seperti ini, insya Allah ada program ngaji bareng dengan wali kelas. Kalau dulu kondisi normal itu ada setiap hari kita masuk di kelas. Nah sekarang karena masa pandemi, ya, insya Allah hanya bisa seminggu sekali wali kelas menyapa sebentar anak-anak untuk ngaji bareng sebelum pembelajaran bidang studi berikutnya ya. Jadi mudah-mudahan yang masih agak bangkong anaknya tolong dibangunkan ya di pagi hari, termasuk di hari Jumat seperti ini yang mudah-mudahan diawali dengan tadarus tadi, kemudian bisa belajar pelajaran-pelajaran yang lainnya. Ya. Selanjutnya untuk ada kendala-kendala pembelajaran nanti tolong silahkan kami selalu siap melayani Bapak Ibu, anak-anaknya. Kalau ada kendala-kendala pembelajaran, ya bisa konsul dengan guru yang studi, atau dengan kurikulum ya. Atau kalau memang betul-betul berat, ya bisa datang ke sekolah, yang penting
SOP COVID tetap dijalankan dan tidak sampai bergerombol ya. Jadi selalu kami siap selalu karena alhamdulillah guru-guru setiap hari sampai hari ini masih tetap masuk bekerja seperti biasa dari jam 7:30 sampai jam 1 siang. Ya. Untuk selanjutnya masalah beasiswa ada sempat kemarin didaftarkan lewat provinsi, itu nanti kebijakan dari kesiswaan nanti dijelaskan langsung oleh Ustadz Aziz, dan mungkin ada pintu-pintu yang lain yang bisa dipakai untuk mendapatkan beasiswa, nanti beliau yang lebih lengkapnya untuk menjelaskannya. Saya rasa ini dulu Bapak Ibu, sementara dari kami, penjelasan secara umum kebijakan dari yayasan, maupun sedikit kebijakan perubahan sedikit di semester genap tahun 2021 ini. Demikian, kami kembalikan kepada hostnya Ustadz Aziz. Tafadhol, Pak Aziz. Baik Ibu sekalian, terima kasih Bapak Kepala Sekolah telah menyampaikan uraian tentang kondisi atau proses belajar mengajar kita di YABIS, termasuk juga kebijakan-kebijakan dari yayasan tentang masalah pembayaran SPP. Sebelum kita lanjut Bapak Ibu sekalian, orang tua siswa yang terhormat, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Halo? Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Atau sudah pada paham semua nih? Sampai di sini cukup jelas, Pak. Oh, alhamdulillah. Masalah pembayaran SPP, tadi saya masih ketinggalan. Boleh disampaikan sebentar? Maaf, dengan Pak siapa? Pak Sambakri. Ya, Pak. Ya, silakan. Ya, jadi untuk kebijakan SPP di tahun ajaran 2020-2021 ini, di semester ganjil kemarin Bapak Ibu, kita ada kebijakan dari yayasan secara umum mulai TK sampai SMA, potongan SPP 25% ya, dalam rangka untuk sama-sama terdampak di COVID ini. 20%? Bahkan awalnya semester ganjil 25%. Ini saya perjelas dulu. Kemudian bahkan untuk guru-guru pun kami juga terdampak Bapak Ibu karena ada pemotongan siswa tadi 25%, karyawan juga dipotong sampai 15% Bapak Ibu, gaji kami intinya seperti itu ya. Nah, kemudian setelah dievaluasi hampir 1 semester, itu ada 2 kendala. Pertama, ada sebagian orang tua yang macet pembayarannya dan itu terdampak untuk perekonomian YABIS 1 semester ke depannya, bahkan ke depannya lagi ya. Kemudian alasan yang kedua tadi dari rumah sakit sebagai subsidi dari pendidikan ya, kontribusi dari rumah sakit yang dulunya cukup besar karena masa pandemi pelayanan juga berkurang, pasien juga berkurang, akhirnya kontribusi juga drastis berkurang. Itu juga yang menyebabkan administrasi di yayasan agak tergoyah sehingga harus ada kebijakan yang baru, yaitu untuk pemotongan SPP yang dulunya 25%, di semester genap ini tinggal 10% ya. Jadi masih tetap ada pemotongan Bapak Ibu, yaitu 10%, karyawan tinggal potong 5% ya. Jadi misalnya kalau yang SPP 300.000 kalau yang kelas 10, kalau potong 10% berarti masih harus bayar 270.000. Kalau yang kelas 11 yang 250.000 dipotong 10% berarti sekarang bayarnya 225.000 ya. Sekali lagi mudah-mudahan ini bisa diikhlaskan Bapak Ibu, ada sedikit kenaikan lagi untuk kemaslahatan kita bersama, keberkahan kita bersama, mudah-mudahan yang dibayarkan dinilai sedekah kependidikan anak-anak kita dan untuk keberkahan kita semua ya. Barangkali itu Bapak ya, penjelasan kebijakan yayasan ya untuk pembayaran SPP di semester genap ini ya. Ada lagi? Cukup ya? Silakan Pak Aziz. Baik Bapak Ibu sekalian. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan kalau Pak Ibu ada lagi yang ingin disampaikan. Cukup? Baik, selanjutnya. Kalau tidak ada lagi, saya persilakan pada Ibu Hajah Siti Jamilah untuk bagian kurikulum. Dipersilakan.
Ambilkan dari satu tadi. Ambilkan dua tadi. Silakan Bu Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ajis, Pak Badar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan karunia-Nya lah kita kembali dipertemukan dalam pertemuan orang tua siswa kelas 10 dan 11 pada semester genap tahun 2020-2021. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan ini saya Ibu Jamilah selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum akan menyampaikan terkait program di semester genap. Untuk kelas 10 dan 11 tentunya kita akan menghadapi dua program. Yang pertama adalah persiapan ya kenaikan kelas. Yang kedua, kita mengingatkan kembali di sini penguatan kepribadian siswa ya, sebagaimana visi SMA Yabis. Nanti kita akan kembali memperkuat lagi untuk anak-anak kita. Nah, untuk persiapan kenaikan kelas, syaratnya sesuai dengan kurikulum 2013. Yang pertama, minimal 3 mata pelajaran yang tidak tuntas. Jadi tidak boleh lebih dari 3 mata pelajaran yang di bawah KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Nah, untuk KKM sendiri semua pelajaran di situ 70 ya. Jadi disyaratkan tidak boleh lebih dari 3 mata pelajaran yang nilainya di bawah 70. Kemudian yang kedua, syarat kehadiran minimal adalah 75%. Kehadiran untuk online ini sementara melalui Google Classroom. Nah, di situ kami bisa memantau kehadiran siswa dengan setiap mata pelajaran selalu diberikan link absen ya untuk mereka isi. Kemudian yang ketiga, ini disesuaikan dengan pertimbangan oleh sekolah. Nah, jadi biasanya akan ada rapat Dewan Guru ya untuk memutuskan nantinya naik atau tidaknya. Jadi di samping dua hal ini, kemudian juga akan disesuaikan nanti hasil pertimbangan rapat Dewan Guru. Nah, jadi KKM anak-anak sudah paham ya di rapot itu nilai minimalnya setiap mata pelajaran 70. Kehadiran ini tadi. Nah, ini yang penting kembali, tidak hanya nilai ya yang kita persiapkan untuk kenaikan kembali kita ya ingin ya mengingat kembali bahwa visi dari SMA IT Yabis ya tentunya mudah-mudahan insya Allah ya Bapak Ibu juga sama ya, kita menginginkan anak-anak kita di sini menjadi pribadi yang bertakwa ya, kemudian berakhlak mulia, berprestasi maksimal ya. Nah, ini penting sekali kembali kita menguatkan ya untuk anak-anak kita, karena perjuangan mereka ya di luar sana itu ya untuk menghadapi baik kondisi lingkungan ya, kondisi saat ini ya, ini perlu kekuatan ya dari dalam diri anak-anak sendiri ya untuk mengatasi segala permasalahannya. Nah, karena itu ini perlu kita kuatkan. Yang pertama, karakter bertakwa ini ya tentunya juga merupakan visi ya dari umat Islam ya. Di dalam Al-Quran sendiri Allah menyatakan bahwa manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa ya. Nah, di sini untuk sekolah kita bagaimana mengukur ya. Yang kita ukur di sini adalah minimal ya, yang kita ukur adalah sholat 5 waktu. Nah, ini mutlak ya, wajib kita minta tolak orang tua juga untuk menjaga ya di rumah, mengingatkan selalu
sholat 5 waktu, karena itu dari sekolah juga diedarkan ya form mutabaah harian ya untuk sholat ini. Kemudian yang kedua adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Ini juga kita wajibkan anak-anak tilawah ya rutin setiap hari ya, serta menyetor hafalan itu secara disiplin ya sesuai dengan target yang disyaratkan. Nah ini justru ya yang lebih penting ya dari segalanya, karena ketika sholat anak-anak itu sudah bagus ya, insya Allah yang lainnya itu akan mengikuti. Nah ketika anak-anak sudah terbiasa ya disiplin sholat ya, sholatnya khusyuk dan yang terbaik, maka yang lain pun akan jalan dengan baik. Karena itu ini tidak boleh kita lalai ya untuk urusan ini, sholat ini, dan juga interaksi dengan Al-Quran. Nah inilah semoga dengan mereka senantiasa menjaga Al-Quran ya, maka Allah senantiasa menjaga mereka. Apalagi di era seperti ini ya, online ini, apapun mereka bisa akses ya, yang positif, negatif. Nah kalau mereka tidak punya benteng ya, filter yang kuat dari dalam dirinya, maka mudah sekali ya kemaksiatan itu akan masuk ya ke dalam diri mereka ya. Kita tahu sendiri ya konten-konten di internet itu banyak juga yang negatif ya. Nah, seperti pornografi dan lain-lain ya. Karena itu kita berharap ya dengan adanya benteng ya pertahanan sholat ini, sebagaimana janji Allah, sholat itu akan mencegah ya dari perbuatan keji dan mungkar. Itulah yang kita harapkan ya ketika mereka sungguh-sungguh ya melaksanakan sholat dengan baik. Mudah-mudahan itulah bisa membentengi mereka untuk memfilter ya hal-hal yang negatif yang mungkin ada dengan mudahnya mereka akses ya. Karena kita tidak bisa menghindari ya sekarang ini mau tidak mau kita tetap membolehkan mereka ya untuk online dan seterusnya, tetapi itu tadi kembali filter dan bentengnya itu harus kuat ya dari dalam diri anak-anak kita. Kemudian yang kedua, berakhlak mulia ini juga menjadi visi kita ya. Tentunya Rasulullah SAW merupakan teladan yang sudah Allah jamin ya, teladan yang terbaik ya, sehingga minimal di sini kita membiasakan anak kita ya dengan pembiasaan berikut ini supaya terbentuk ya karakter sukses ya sebagaimana yang Rasulullah miliki. Yang pertama itu adalah karakter fatonah ya, cerdas. Karena itu anak-anak kita diminta ya untuk rajin membaca di sini ya, dalam hal membaca buku-buku yang bermanfaat ya, karena di situ akan meningkatkan ya rasio kecerdasan mereka. Nah di era seperti ini tidak cukup ya anak-anak dengan seadanya, karena perjuangan di era abad ya 21 ini mereka harus bisa berpikir kritis ya, berpikir analitis ya untuk bisa bersaing nantinya baik di dunia perkuliahan maupun di dunia kerja. Makanya sedikit di sini kita menyinggung ya, UAN dihapuskan, tetapi kemudian pemerintah akan mengganti yang namanya asesmen ya, asesmen kompetensi ya dalam kemampuan anak-anak literasi ya dan numerasi, sehingga mereka diharapkan cerdas ya untuk membaca literasi itu ya, membaca segala macam ya permasalahan ya dalam kehidupan mereka sehingga bisa menyelesaikan dengan baik. Nah numerasi itu juga mereka bisa ya untuk membaca hal-hal yang berupa data ya, sehingga mereka bisa mencerna dari data tersebut ya untuk mengolahnya menjadi penyelesaian dalam permasalahan hidup sehari-hari. Nah, itulah ya. Makanya di sini anak-anak harus rajin membaca buku-buku tentunya yang bermanfaat ya. Kemudian yang kedua, sifat amanah ya, dapat dipercaya. Ini dilatih ya dari tugas-tugas sekolah, makanya guru itu agak cerewet ya Bapak Ibu, selalu menagih ya tugas itu untuk membiasakan anak-anak ya dapat menyelesaikan tugas dengan disiplin. Tidak lain bukan untuk memberatkan mereka, tetapi melatih ya kebiasaan mereka sehingga kelak ya ketika mereka mendapat amanah baik di dunia kerja, di dalam rumah tangga, di masyarakat, mereka bisa menyelesaikan dengan baik. Artinya dapat dipercaya yang membawa kesuksesan bagi mereka di kemudian hari. Nah, untuk orang tua mungkin juga bisa di rumah ya memberikan satu tugas khusus ya untuk anak kita. Misalnya ya yang perempuan satu mungkin dikasih tugas mencuci piring atau apa. Kemudian dari situlah kita melihat ya kemampuan mereka untuk menunaikan. Kalau mereka sudah terbiasa ya menunaikan walaupun kelihatannya itu sepele ya, tapi ketika mereka udah mulai bisa bertanggung jawab di situ, insya Allah itu akan terbawa nanti pada kehidupan mereka selanjutnya. Ya memang kita agak repot ya nyuruh-nyuruh, tapi itulah nanti yang akan membentuk karakter mereka ya, terbiasa menyelesaikan tugas dengan baik ya.
Kemudian yang ketiga, karakter jujur ya, siddiq. Ini sangat penting sekali kita tanamkan ya untuk masa depan anak-anak kita. Kita lihat sekarang ya negara kita, pejabat sekalipun ya, korupsi dan seterusnya. Kita tidak bisa bayangkan kalau hari ini ya generasi kita terbiasa tidak jujur, akan lebih hancur lagi ya negara kita di kemudian hari. Karena itu di sini adalah jihad kita ya, berjuang untuk membentuk anak-anak kita jujur dalam segala hal ya, perkataan, perbuatan ya, khususnya kepada orang tua, kepada guru, kepada siapapun ya, mereka ingat bahwa muraqabatullah ya, pengawasan Allah dimanapun ini kita tanamkan. Mudah-mudahan kelak ya negara kita ini menjadi lebih baik di tangan anak-anak kita ya. Semoga mereka nanti lahir menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah dan jujur ya, sehingga keberkahan ya bagi negara kita. Jauh dari bencana insya Allah, karena jaminan dari Allah ketika suatu kaum itu beriman dan bertakwa, maka Allah berikan ya kemakmuran, kebahagiaan, bukan hanya di dunia dan juga di akhirat. Karena itu ini kita membiasakan anak-anak kita jujur ya, terutama ketika mereka ujian itu mereka harus benar-benar belajar, mempersiapkan ya, jadi tidak dengan cara curang ya. Nah, karena apalah artinya nilai tinggi ya kalau itu hasil dari curang, Allah yang Maha mengetahui tidak akan memberikan nanti kemudahan maupun keberkahan dalam hidup mereka. Jadi tidak ada gunanya ya nilai tinggi hasil tidak jujur. Nah, jadi kita juga tidak usah marah ya ketika misalnya anak kita nilainya jelek tapi dia jujur, dia sudah berusaha. Kita harus mengajak mereka untuk bisa menerima ya, justru bisa jadi di balik yang menurut kita buruk itu adalah justru yang terbaik bagi mereka, karena Allah menilai ya dari hati-hati kita ya, ada apa yang ada di dalam diri kita. Karena itu kita tidak perlu takut ya untuk melakukan kejujuran. Kemudian yang keempat, di sini sifat Rasulullah ya, tabligh, menyampaikan ya. Di sini kita juga melatih anak-anak kita untuk bisa berkomunikasi dengan baik ya. Jadi kebanyakan ya permasalahan kenakalan remaja itu akibat biasanya komunikasi yang kurang baik ya, mohon maaf, dengan orang tua ya. Jadi biasanya mereka sering miskomunikasi ya. Orang tua mau A, anak mau B ya, gitu, tidak sinkron. Tapi ketika komunikasi ini berjalan dengan baik ya, khususnya dengan orang tua, maka insya Allah mereka tidak akan terbawa arus kenakalan di luar sana. Jadi penting sekali Bapak Ibu terutama yang lebih banyak berinteraksi dengan anak-anak ya, untuk bisa berbicara dari hati ke hati dengan anaknya, terjadi komunikasi yang baik ya, sehingga mereka itu tidak mencari penyelesaian di luar sana. Ketika mereka ada masalah, justru mereka mencari ibunya, mencari bapaknya atau gurunya yang mereka percaya untuk membantu menyelesaikan masalah mereka. Karena kalau mereka sampai lari ke teman-teman mungkin yang kurang baik, bisa jadi narkoba, ya kan, pergaulan bebas, itulah biasanya awal mula ya anak-anak kita terjerumus pada kenakalan remaja, karena mereka tidak mendapatkan tempat untuk curhat ya, untuk mencari solusi di rumahnya sendiri ataupun dari gurunya ya. Mereka tidak bisa percaya dengan orang tua. Nah, sehingga itu kita perlu membangun ya komunikasi yang baik dengan anak-anak kita, apalagi mereka ini sudah usia remaja seperti ini, memang harus dibangun seperti sahabat seperti itu ya, partner ya, keakraban. Jadi mereka tidak didikte seperti anak kecil, mereka juga butuh dihargai ya, pendapatnya kita dengarkan, kalaupun nanti ada yang menyimpang baru kita dengan santun ya, dengan bijak meluruskan mereka, dengan tentunya dengan pengertian. Nah, insya Allah guru-guru juga siap ya membantu, jadi orang tua juga tidak usah segan ketika menemui anak ada masalah apa gitu ya, boleh ke wali kelas ataupun nanti ke guru BP untuk membantu ya menyelesaikan. Jangan sampai anak-anak kita di sini salah jalan ya, termasuk mungkin permasalahan dalam tugas sekolah ya kan, dalam apapun. Nah, kalau ada keberatan, sebaiknya mereka belajar tadi bisa mengkomunikasikan, tidak diam saja tiba-tiba langsung saja nggak mau sekolah lagi ya, tiba-tiba langsung saja berhenti. Nah, kasihan, masa depan mereka masih panjang. Ini pengalaman ya, ada beberapa anak ya semester kemarin ya, ya kita merasa memang ini sesuatu gagal, tapi ini menjadi contoh untuk tidak terulang lagi ya. Jadi ada anak itu yang merasa berat tugas ya, padahal tugas itu cuma merangkum seperti itu, tapi orang tua juga tidak ada upaya ya untuk menyadarkan anak pentingnya sekolah, dibiarkan saja begitu anaknya tidak mau sekolah ya. Dan sekarang
sepertinya mengundurkan diri, kita tidak tahu ya sekolah di mana karena belum ada konfirmasi. Nah, ini sedih sekali ya kalau sampai seperti ini hanya gara-gara tugas itu sederhana sekali. Guru juga tidak akan memaksa ya Bapak Ibu. Kalau memang dia berat misalnya merangkum mungkin akan dicarikan tugas lain ya, tapi masalahnya baru tahu seperti itu dia langsung tidak mau lagi sekolah ya, dihubungi pun sulit, orang tuanya juga terkesan ya membiarkan keputusan anaknya ya, tidak ada dukungan untuk menata masa depannya. Hari ini mungkin kita masih belum merasakan apa-apa, tapi ke depan anak Bapak Ibu ya kasihan sekali ya dia kalau seperti itu ya dengan mungkin hanya lulus SMP dia berjuang di luar sana itu akan sangat berat ya kalau tidak diiringi dengan kemampuan-kemampuan skill yang lain ya yang menunjang untuk masa depannya. Jadi mudah-mudahan cukuplah ya kami belajar dari yang kemarin karena kami terus terang sudah sedaya upaya ya memberikan jalan tapi ya itu tadi orang tuanya terkesan menuruti ya apa yang diinginkan anaknya padahal kalau keinginan anak itu tidak baik istilahnya ya kita sebagai orang tua harus tegas ya bukan berarti kita ikuti saja ya kitalah yang lebih tahu harusnya kan ya ketika itu menyangkut masa depan mereka ya kita harus tegas ya menyampaikan. Jadi ini sedih sekali saya selaku kurikulum ya kayaknya sepele sekali, masa masalah tugas merangkum saja itu jadi alasan dia harus tidak sekolah. Alhamdulillah ya, mudah ini tidak terjadi. Nah, kemudian termasuk ini juga Bapak Ibu, salah satunya ya, ada juga yang orang tua terlalu membiarkan ya anaknya santai, begadang gitu ya, sampai keluar malam gitu ya, sampai ya kita sampaikan aja ini supaya tidak terjadi, mohon maaf ya. Karena Bapak Ibu juga bagian dari kami berharap ini menjadi pelajaran juga. Yang kedua ini, anak-anak dibiarkan saja begitu ya, begadang sampai malam, pulang pagi gitu, sehingga ketika pembelajaran dia tidak pernah masuk ya. Nah, di luar sana orang tua juga tidak memantau dia bergaul dengan siapa ya. Nah, ternyata mungkin dari temannya info dia pergaulan yang salah ya, naudzubillah min dzalik di situ ya. Nah, karena terlanjur sudah mungkin terlalu dimanja seperti itu ya orang tuanya juga malah tidak ada kuasa ya untuk mengatur anaknya. Nah, akhirnya malah dibiarkan seperti itu. Kasihan ya. Jadi orang tua itu harus juga punya power ya untuk bisa mengatasi anak-anak kita. Kalaupun memang orang tua berat ya harus bekerja sama dengan guru atau bagaimana caranya jangan sampai ini kita biarkan begitu saja. Ya dua hal ini mungkin menjadi pelajaran penting dan sangat berharga bagi kami juga guru. Kami sudah juga berusaha ya, tapi ternyata ya itulah tidak bisa ya. Ini masih tidak terlambat, Bapak Ibu ya masih ada waktu semester genap ini. Jadi sebenarnya ya kami terus terang saja dari hasil ya anak-anak kita pembelajaran itu sebenarnya banyak sekali yang tidak tuntas ya, bahkan lebih dari 3 KKM itu sangat banyak ya. Tapi kemudian banyak pertimbangan ya, mengingat pandemi dan seterusnya, tetapi ini juga menjadi PR kita sebenarnya. Ketika mereka terbiasa dengan kelalaian seperti itu juga akan berdampak pada masa depan mereka. Maka dari itu kami juga mohon bantuan orang tua untuk kembali ya mendisiplinkan anak-anaknya ya dalam mengikuti pembelajaran maupun tugas-tugas ya supaya itu diperhatikan dengan baik supaya membentuk tadi karakter mereka bisa amanah ya di dalam menyelesaikan tugas. Jadi sebenarnya tugas itu tidak ada yang sulit ya, hampir tidak ada yang sulit. Kalau yang jadi sulit itu ketika mereka menunda-nunda, yang akhirnya menumpuk jadi stres sendiri ya. Padahal tugasnya sangat gampang-gampang. Kalaupun tidak bisa, gurunya siap mau datang ke sekolah belajar, mau apapun guru siap ya melayani anak-anak untuk bisa ya memahami materi maupun mengerjakan tugas. Nah, di sini tugas kita memotivasi anak untuk punya kemauan yang kuat ya, berjuang untuk masa depan mereka sendiri. Nah, seperti itu. Yang terakhir ini, berprestasi maksimal ini memang kita berusaha ya, mudah-mudahan anak kita itu memiliki motivasi sendiri ya dari dalam diri mereka. Jadi anak SMA itu harusnya sudah tumbuh dalam dirinya kemauan belajar tekun itu demi masa depan mereka. Dan ini harus ya dari sekarang kita amati anak-anak kita. Kalau sampai belum muncul motivasi ini perlu kewaspadaan ya Bapak Ibu, karena sudah SMA itu bukan seperti anak SMP lagi yang harus disuruh terus. Seharusnya mereka sadar betul, setelah ini mereka bisa jadi orang tua, bisa jadi seorang karyawan, bisa jadi mahasiswa, maka akan terpisah nantinya dengan kita ya, mau tidak mau mereka harus punya motivasi dari dalam diri mereka masing-masing ya.
kemudian sikap tanggung jawab, ya, disiplin. Nah, pantang menyerah ini yang penting sekali. Jadi jangan sampai kejadian seperti sebelum-sebelumnya, ya, anak kita sudah kuliah ke Jawa puluhan juta ya biaya masuk, tapi karena semangatnya pantang menyerahnya ini tidak punya dalam dirinya, baru masalah sedikit saja ya, masalah tugas dari dosen yang mungkin tidak sulit, mereka akhirnya malah berhenti kuliah, ya. Ini sangat disayangkan. Karena itu ini memang harus dari sekarang, ya, dibuktikan di SMA inilah mereka berlatih bagaimana bisa menyelesaikan amanah-amanah yang diberikan, ya, termasuk target-target minimal, ya, mata pelajaran di sini diukur minimal tadi, ya, sesuai KKM. Nah, itu lebih baik lagi, nilainya lebih tinggi dari KKM. Nah, mengapa ini penting, ya? Karena kita akan selanjutnya ini, ya, terkait lagi nanti kalau mereka mau masuk perguruan tinggi negeri, maka ada yang namanya jalur rapot, ya, dari kelas 1 sampai kelas 12 semester 5, mereka bisa masuk, ya, perguruan tinggi tanpa tes, tetapi syaratnya di sini adalah nilai rapotnya adalah 40% terbaik, ya, di angkatannya. Nah, ini tentunya harus dimulai dari kelas 10 ini, ya, 10, 11 ini mereka harus sungguh-sungguh untuk mendapatkan nilai yang terbaik, ya, di angkatannya. Jadi hanya 40% anak yang bisa jalur tanpa tes, ya. Demikian ini gambarannya secara umum. Nah, kalaupun mereka tidak masuk jalur rapot, masih ada jalur lain, ya, tes tertulis. Nah, tetapi ini tadi harus dari sekarang persiapannya untuk bisa menguasai, ya, mata pelajaran. Kalau yang IPA, ya, tentunya dia harus menguasai mata pelajaran sains, ya. Mata pelajaran sains ini meliputi ini, ya. Nah, matematika pelajaran intinya sama ini, kecuali yang ini kimia, fisika, biologi. Nah, yang jurusan IPS maka mutlak mereka harus menguasai, ya, sosiologi, ekonomi, geografi. Nah, inilah. Dan ini tentunya persiapan harus dari sekarang, kita motivasi anak-anak. Mau siap jalur tanpa tes atau jalur dengan tes, inilah konsekuensinya, mereka harus persiapkan dari sekarang. Demikian untuk kurikulum, ya. Jadi ini ada daftar anak-anak kita yang kemarin lulus tanpa tes, ya. Nah, ini alhamdulillah, ya, banyak anak-anak kita yang bisa masuk tanpa tes. Ini tergantung lagi minat anak-anak di mana, ya. Jadi ada yang kebanyakan memang memilih Samarinda, kemudian ada juga di sini yang di Magelang, ya, Universitas Tidar, ada juga yang di Malang. Nah, ini kembali lagi pada minat masing-masing anak kita. Nah, ini yang jalur tanpa tes juga, di Politeknik juga bisa. Kemudian ini yang jalur tes juga banyak, alhamdulillah, ya, anak-anak kita. Nah, ini jalur tes juga. Ada juga yang kerja, ya, seperti inilah gambarannya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakallah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ajis, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Aja. Bapak Ibu orang tua siswa yang terhormat, mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu, ya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh kurikulum tadi. Iya, bisa bertanya, ya? Silakan Bu, silakan. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diberikan kesempatan pertemuan dengan orang tua, itu yang harapan kami bisa bersilaturahim dengan para guru, dengan para orang tua yang lain yang selama ini pandemi kita tidak sempat saling kenal, gitu, ya. Mungkin itu sering diadakan sosialisasi pertemuan para orang tua ini, jadi tahu tindak lanjut bagaimana program sekolah selanjutnya, dan juga tahu perkembangannya seperti apa. Itu yang pertama. Saya sangat apresiasi dengan pertemuan ini. Mungkin yang kedua, setelah tatap muka yang pertama, yang kedua ini virtual. Terus yang kedua itu adalah masalah setiap, mohon maaf, ini mungkin memberikan saran
boleh diterima atau tidak kepada Bapak Ibu guru gitu. Alangkah baiknya pada saat pembelajaran sekali-sekali gitu diadakan tatap muka secara virtual, karena saya perhatikan ada mata pelajaran tertentu yang tidak pernah ketemu dengan anak dan itu hanya tugas saja. Jadi tidak ada pertemuan misalnya tatap muka penjelasan. Biasanya kalau kita itu penjelasan pertama kali pada saat apalagi masa-masa baru seperti ini gitu ya, memasukin semester 2, gurunya bertemu dengan siswanya, menyapa ya. Terus juga menyampaikan materi secara sekilas, tidak ada tugas, nanti baru akan datang tugas sekali-sekali aja kalau memang gurunya terkendala dengan aplikasinya atau gimana. Jadi mohon mungkin ada pelajaran yang dikomunikasikan dengan anak secara Google Meet atau Zoom secara virtual. Anak-anak juga kenal, jangan sampai anak-anak ditanya gurunya yang mana, bapaknya yang mana, ibunya yang mana, terus tugasnya seperti apa, nggak ada contohnya. Itu saja mungkin pertanyaan dari saya selaku orang tua dari Afifah Fatimah Az-Zahra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya jawab dulu ya, Pak Jis. Ya, silakan. Ya, makasih banyak Bu Winda, Ratu dari Ananda Afifah. Yang pertama, untuk virtual seperti ini, insya Allah nanti kita lihat perkembangannya, Bu ya, karena kita terbatas dengan aplikasi Zoom-nya bergantian dari seluruh unit di SMA ya. Kalau pakai Meet, kendalanya terbatas peserta, kemudian mungkin kadang jaringannya tidak selancar dengan Zoom. Ya, insya Allah makasih banyak atas masukannya Bu Winda. Yang kedua, untuk virtual dengan anak, ya alhamdulillah untuk pertama ini untuk yang semester ganjil kemarin, ya kami memang yang mohon maaf langsung menginstruksikan kepada seluruh guru saat awal-awal kemarin, karena dampak COVID itu betul-betul terasa semua, hampir seluruh sektor, terutama untuk perekonomian, orang tua, termasuk paket data dan seterusnya, sehingga memang kami hampir seluruh ya dari SD sampai SMA memang banyak penugasan ya. Tapi memang untuk virtualnya tetap hampir semua guru juga ada Bu ya, tapi tergantung kebijakan masing-masing guru. Ada yang memang agak sering kayak Bu Rodia segala itu, ada yang agak jarang ya. Memang faktornya tadi awalnya kita tidak ingin membebani terlalu berat lagi pakai data orang tua dan siswa ya, karena sekali Zoom atau Meet dengan anak sebelum ada subsidi dari pemerintah itu cukup terasa ya, pakai data orang tua ya. Mungkin di antara kita ada yang mampu, tapi sebagian besar masih agak mengeluh ya. Jadi mungkin ini pertimbangannya Bu Indah ya. Kemudian insya Allah di semester genap ini alhamdulillah dari pemerintah khususnya dari provinsi sudah ada juga bantuan di semester genap ini, kurang lebih 3 bulan ke depan paket data sekitar 50.000 per siswa. Alhamdulillah sudah dibagikan semua ya, sebagian besar. Yang tidak dapat itu mungkin yang terkendala dari NPSN-nya tidak terdata sampai sekarang, itu hanya sekitar 3-4 orang yang tidak dapat dari hampir 220 siswa kami ya. Jadi insya Allah sudah sebagian besar ngambil sumbangan paketnya itu, dan alhamdulillah sejak awal kemarin sudah ini virtual terus Ibu ya. Hampir seluruh guru sepekan kemarin virtual terus menyapa ya. Kemudian kedepannya memang akan tetap dibagi virtualnya dengan penugasan, resume dan seterusnya tetap ada ya. Tapi insya Allah lebih sering ya, lebih sering dibandingkan yang kemarin karena sudah ada pertama subsidi paket. Yang kedua, insya Allah orang tua sudah mulai familiar, tidak terkaget-kaget dibandingkan di semester ganjil kemarin Bu ya. Saya sendiri juga kemarin jujur mengurangi ya virtualnya karena pertimbangan paket tadi, tapi sejak awal kemarin kami sudah sering juga virtual di semester genap ini ya. Mungkin ini kelupaan tadi kebijakan di semester genap. Insya Allah lebih banyak virtualnya, jadi mungkin mohon maaf Bapak Ibu agak sedikit menyita lagi mungkin paketnya untuk siswa. Bagi yang terkendala
WiFi dan seterusnya di sekolah juga kami ada 2, ada IndiHome, ada WiFi ID. Kira-kira yang terdekat di habis, kalau terkendala itu boleh nanti datang, tapi jangan banyak-banyak ya. Mungkin mendekat dengan sekolah, nanti tinggal passwordnya kita udah tempel di luar juga, untuk siswa yang barangkali terkendala WiFi-nya atau paketnya terbatas ya. Jadi insya Allah itu antara lain pelayanan kami di semester genap ini ya. Ini gitu ya. Dan makasih banyak atas masukannya. Silakan Bapak Ibu sekalian. Masih ada lagi, yang ingin ditanyakan? ada kemarin itu sudah dibagi paket data, sudah Iya. diregistrasi oleh anak saya, sudah berhasil, tetapi nggak bisa dipakai. Jadi dia nggak connect. Iya. Ini yang jawab nanti Pak Ajis ini. Memang ada beberapa yang bermasalah itu. Terutama kalau Telkom hampir bagus. Yang selain itu agak Iya. masalah. Silakan Pak Ajis yang lebih tahu ini. Oh iya. Untuk pembagian kemarin Bapak Ibu sekalian, karena kita dikasih 2 jenis operator, Telkomsel sama EM3, ya memang beberapa tempat di Bontang, lokasi penggunaan EM3 itu ada kendala ya. Tapi tidak semua. Misalnya kayak di Doktuan, sebagian anak-anak mengatakan EM3 di Doktuan bagus Pak, ada juga yang bilang di tempat pun tidak bagus Pak. Jadi kita agak kesulitan kemarin mendeteksi di situ. Anak-anak yang datang ngambil, ada yang kita tanya, EM3 di tempatnya bagus, kita kasih. Ada juga yang kita tanya, langsung kita kasih. Ya, seperti itu. Apa atau mungkin ketika dibagikan, Telkomselnya sudah habis, tinggal itu. Jadi dibagikan. Jadi ya mohon maaf Bapak Ibu sekalian ya, kalau misalnya sudah registrasi sudah berhasil, tapi tidak bisa digunakan, bisa dicek mungkin jaringannya. Siapa tahu ada yang salah setel ke jaringan, bisa dimanfaatkan. Kalau misalnya ternyata juga tidak bisa, ya bisa dikontak ke sentralnya, ke EM3-nya mungkin, diketik berapa, saya juga kurang paham itu berapa kodenya ya. Nah, untuk meminta informasi ke sentral EM3-nya, kenapa seperti ini. Ya mungkin penjelasannya itu Ya. pada Bu Winda ya, mohon maaf ya. Karena itu di luar kemampuan kami tentang masalah registrasi itu, karena sepenuhnya kembali pada siswa. Tapi insya Allah kami membantu kalau misalnya ada yang kendala yang lain, kalau misalnya kartunya tidak bisa dipakai, nah itu kita bisa jadikan solusi. Ada yang lain Bapak Ibu? Kita tambahan sedikit Bu ya. Mohon untuk di data aja, di data yang kartu barangkali kita tidak pantau secara umum, ada yang kadaluarsa ya, bisa juga. Kalau udah kadaluarsa masa berlakunya tidak akan bisa aktif. Jadi mohon sesegera mungkin barangkali kalau memang tidak sama sekali bisa kepakai, bukan masalah jaringan dan seterusnya, segera dilaporkan. Nanti kami juga akan teruskan ke provinsi ya, karena kami hanya menerima kartu itu dan mendistribusikan ke siswa. Jangan sampai provinsi bayar terus ke Telkom atau Entry ternyata tidak berlaku sudah kartunya ya. Jadi mungkin ini juga perlu langsung saya sampaikan. Dilihat kendalanya dulu sebulan ini, kalau memang tidak bisa sama sekali ya nanti siswanya bisa datang ke sekolah atau Japri konfirmasi ke Pak Ajis langsung. Terima kasih Bu ya. Ya, terima Baik Bapak Ibu sekalian, masih ada lagi? Halo? Baik Ustadz, ini saya dari ibunya Firman Baik Putra. Oh ya, kelas silakan 10 Ibu. Ya. Saya hanya usulan aja ini Ustadz. Saya lihat untuk semester pertama ini, untuk hari Jumat itu pelajaran itu jam 8 kurang jam 9 kurang 45 Ustadz ya. Hari Sabtu sepertinya nggak ada Ibu. Hari Jumat Ustadz, hari Jumat. Oh iya, hari Ustadz. Jumat. Ya gini Ustadz, saya hanya usulan aja. Gimana kalau diberikan tausiah sebelum pelajaran itu Ustadz setiap hari Jumat. Gitu Ustadz. Mungkin seperti Google Meet ini Ustadz, tentang kenakalan remaja atau bagaimana Ustadz gitu. Ya. Silakan Bapak Kepala Sekolah mungkin. Jamila silakan langsung. Kurikulum. Mari Bu. Iya, Bu aja. Terima kasih ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang baru semester kemarin belum ya. Semester 2 ini kita sudah programkan ya jam 8 sampai 8.45 itu adalah wali kelas. Jadi sudah jalan ya. Kalaupun nanti tidak jalan berarti ada masalah
dengan wali kelas ya, mohon maaf, nggak apa-apa, nanti kami Bapak, siap ya untuk menerima laporan ya. Nanti kami akan komunikasikan dengan wali kelas jalannya apa kalau tidak jalan ya, karena sudah ada kami lihat beberapa kelas memang jalan. Jadi itu 45 menit bersama wali kelas, di situ tausiah. Pertama mereka tilawah bersama ya, kemudian ada tausiah dari wali kelas. Nah, disitulah materi-materi tadi penguatan kembali ya. Kalaupun nanti ada usul tentang kenakalan remaja dan lain-lain, bisa Ibu langsung menghubungi wali kelas ya. Memang kami persilahkan itu wali kelas untuk membina ya anaknya masing-masing. Jadi kalaupun nanti ada kendala, kami juga minta masukan nanti kelas berapa, kami komunikasikan dengan wali kelas. Jadi insya Allah ada ibu-ibu setiap Jumat yang 45 menit waktu Ya. bersama wali kelas dengan Google Meet. Jadi mereka tilawah dan tausiah. Iya Ustazah. baik Bapak Ibu sekalian, Karena silakan. pengalaman. Ada tambahan Bapak Kepala Sekolah? Cukup juga, Pak. Ya, cukup. Ibu, Bapak Ibu masih ada yang tanyakan? Halo? Oh, nampaknya sudah jelas ya, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian. Sebentar Kak Ajis tambahan. Oh, ada tambahan dari Ibu Aja, Kalau silakan. untuk yang putri, kita juga ada program namanya program mentoring ya Bapak Ibu untuk keputrian. Jadi waktunya memang jam 10:30 ya sampai jam 12. Di situ anak-anak dibagi dalam kelompok kecil, langkah kecil ya. Di situ yang menyampaikan ada dari kakak kelasnya yang sudah alumni. Nah, di situ menyampaikan tentang materi agama, bahkan di sana juga ada form mutabaah harian ya, ibadah yaumiyah. Nah, itu untuk putri memang kita baru programkan karena yang laki-laki terkendala sholat Jumat ya. Jadi insya Allah ini setiap Jumat juga ada pembinaan khusus ya keputrian. Jadi kalau anaknya misalnya kok tidak ngapa-ngapain, mungkin bisa ditanyakan kenapa dia tidak ikut. Karena ini wajib juga sifatnya untuk yang putri. Demikian informasinya. Baik, terima kasih Bu Aja. Bapak Ibu sekalian, orang tua siswa yang kami hormati, demikian tadi penyampaian bidang kurikulum. Selanjutnya untuk giliran saya ya, ada dua hal yang mau saya sampaikan tentang beasiswa sama pelaksanaan tes pengganti UN. Informasinya seperti itu, disebut dengan AKM ya, Asesmen Kompetensi Minimum. Yang pertama beasiswa untuk anak-anak sekalian atau orang tua siswa yang kurang mampu ya atau yang berprestasi. Alhamdulillah sudah beberapa tahun ini pemerintah kita menyediakan beasiswa tersebut ya, baik melalui perusahaan ataupun langsung dari pemerintah secara langsung ya. Yang pertama dari Pupuk Kaltim misalnya ya. Khusus untuk Pupuk Kaltim itu diutamakan atau jadi ring 1 di wilayah Lok Tuan dan Buntung. Ini salah satu anak karyawan juga di sini yang kuliah tanpa biaya sama sekali, semuanya dibiayai oleh Pupuk Kaltim. Nah, tapi ini kaitan nanti juga dengan prestasi, karena itu harus mencapai target yang ditentukan oleh mereka ya. Jangan sampai tidak lulus mata kuliahnya berapa semester maka akan dicabut beasiswanya, biasanya seperti itu aturannya. Kemudian juga dari Pemkot, ini dari sosial ya. Biasanya yang menerima ini adalah mahasiswa, tapi kalau untuk siswa kelas 10 dan kelas 11 itu ada namanya KIP ya. Namanya bantuan KIP bagi yang memiliki kartu, yaitu bisa mengusulkan atau memberikan kepada sekolah, memberikan informasi, nanti insya Allah akan kami tindak lanjuti ya. Dan sekalian, jangan sampai ada yang tidak sekolah atau putus sekolah karena masalah pembayaran. Ya, insya Allah banyaklah yang akan membantu ketika Anda betul-betul, putra-putri kita betul-betul untuk rajin, untuk ilmu. Ya, insya Allah selalu ada bantuan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang AKM ya, Asesmen Kompetensi Minimum. Ini insya Allah akan dimulai di kelas 11. Tahun ini ya, yang akan menjadi peserta pertama itu adalah kelas 11. Tapi tidak semuanya, informasi sementara tidak semua kelas 11 akan mengikutinya. Nah ini belum final, apakah nanti seberapa jumlahnya, itu juga belum final, masih diperkirakan sekitar 45 orang yang mengikuti. Dan dipilih
Bukan yang memilih itu adalah bukan kita, tapi provinsi langsung yang memilih. Nah, jadi pemerintah yang memilih siapa anaknya yang ikut. Ada juga informasi ketika kami rapat beberapa waktu lalu, semuanya. Nah, jadi ini artinya masih ada, belum final keputusannya. Tapi sasarannya jelas, kelas 11. Kelas 11. Yang diteskan itu ada beberapa tesnya, misalnya yang pertama itu adalah pilihan ganda. Pilihan ganda ini adalah siswa memilih satu jawaban yang benar. Kemudian yang kedua, pilihan ganda kompleks. Artinya siswa boleh memilih lebih dari satu jawaban. 2, 3, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, menjodohkan. Nah, menjodohkan ini siswa menarik satu titik ke titik yang lain antara soal dan jawaban yang tepat. Menjodohkan. Menarik garis gitu ya. Kemudian yang keempat, ada namanya tes isian singkat. Nah, siswa akan disuruh mengisi jawaban singkat tentang soal yang diberikan. Jadi tidak terlalu panjang ya, padat. Kemudian yang kelima itu adalah namanya uraian. Dan siswa dia akan diberikan soal uraian dan juga menjawabnya juga singkat. Nah, itu tentang 5 tes tentang KKM yang kelas 11 nanti insya Allah. Apa sih tujuannya itu? Tujuannya sebenarnya bukan kepada siswanya yang utama, tapi kepada pemerintah dan sekolahnya. Itu yang paling utama sebenarnya di situ. Kalau saya baca di beberapa informasi dan juga ketika kami ada mendengarkan informasi langsung dari dinas provinsi seperti itu. Nah, kemudian dalam tes tersebut ada namanya literasi membaca dan numeraksi. Ini diberikan waktu kurang lebih 90 menit atau 1,5 jam ya. Kemudian ada survei karakter. Nah, ini ke siswa ya. Survei karakternya, contohnya misalnya apa yang kamu kerjakan setiap hari, setiap pagi hari, nah, contohnya begitu, akan dijawab oleh siswa sendiri. Jadi soal itu tidak sulit, karena sesuai dengan diri masing-masing. Kemudian ada juga survei tentang lingkungan belajar. Nah, jadi survei karakter dan survei lingkungan belajar ini waktunya 30 menit untuk siswa, diberikan kepada siswa. Nanti pertanyaan-pertanyaannya ya, bagaimana kondisi belajar di sekolah, apakah menyenangkan atau tidak, teman-temanmu siapa saja, kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Kemudian, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, KKM ini bukan ditujukan utama untuk siswa, tapi untuk sekolah dan daerahnya. Ya. Itu untuk memperbaiki proses pembelajaran di sekolah. Jadi ibaratnya siswa memberikan masukan secara tidak langsung kepada sekolah melalui tes AKM tersebut. Bapak Ibu sekalian, itu gambaran sedikit tentang AKM. Insya Allah nanti kalau misalnya ternyata jadi dilaksanakan untuk kelas 11, anak-anak kelas 11 sekarang ini, maka jauh sebelumnya akan kami sudah informasikan secara langsung. Bahkan kalau perlu akan kami mengundang anak-anak ke sini untuk penjelasan lebih rinci. Sebagaimana ujian nasional yang tahun lalu kita lakukan, juga kita kumpulkan anak-anak di suatu ruangan untuk diberikan penjelasan secara rinci, agar tidak salah dalam mengisi biodata ataupun dalam menjawab soal. Nah, itu informasi tentang AKM Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin cukup lebih jelasnya. Kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, monggo silahkan. Mungkin cukup Pak Jis, waktu yang membatasi kita. Sudah jam 10 lebih dikit. Mungkin tambah sedikit Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk kebersamaannya Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu virtual hari ini. Mudah-mudahan waktu yang diluangkan dibalas oleh Allah dengan balas yang terbaik di dunia dan akhirat. Penjelasan dari kami, dari kurikulum maupun dari kesiswaan, mungkin tidak ada yang memuaskan 100% ya. Kalau ada yang masih kendala-kendala, kami persilakan bisa japri ke WM masing-masing guru atau ke wali kelas untuk ajang komunikasi kita pada hari ini ya. Terima kasih atas kebersamaannya dan kami kembali kepada host Pak Aziz. Baik Bapak Ibu sekalian, orang tua siswa, nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, sebagaimana disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi, silakan langsung di telepon atau di japri ke Bapak Ibu guru yang bersangkutan. Dan mohon yang Bapak Ibu yang hadir pada pagi ini mengisi absen lewat chat yang sudah ada di monitor Bapak Ibu sekalian masing-masing, nama orang tua dan nama anaknya. Untuk kita memperjelas siapa yang hadir hari ini sebagai data kami. Oke? Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua, menyembuhkan
kalau ada yang sakit di antara kita atau keluarga kita, dan melunasi utangnya. Dilunaskan oleh Allah kalau ada yang punya utang. Barakallah. Jadi dilancarkan urusannya, dilancarkan rezekinya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, jazakallah khair. Kita tuh bersama pertemuan hari ini dengan baca doa para majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Berarti kami mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian boleh meninggalkan ruangan meeting ya yang sudah mengisi.